lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, kita hari ini sedang membahas tema yang bagus banget buat kita pelajari sama-sama. Temanya adalah kerja dong guys, jangan cuma numpang hidup. Kita lanjut lagi, Bib. Nih, izin nih, Bib nih. Ya, Her. Saya pernah punya temen ya, maksudnya ini kenyataan dalam hidupnya nih, dalam hidup. Dia ini udah besar, udah berkeluarga bahkan. Dia punya pekerjaannya walaupun pekerjaannya nggak tetap. Tapi ada penghasilan. Nah ini dia masih numpang sama orang tua. Bahkan sampai, mohon maaf ya buat jamaah yang di rumah. Ini istrinya aja nunggu belanja bulanan, nunggu orang tuanya yang belanjain. Gitu loh. Nah ini bagaimana? Supermarket ngambil juga gitu? Ngambil bareng, jadi bareng sama orang tuanya. Jadi orang tua yang bayar. Nah ini mau izin penjelasannya bagaimana nih, Bib? Ya, akhir Mas Fadli, Ustaz Maulana, Siap. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus memahami bahwasanya orang tua kita ada batasan umurnya. Gak selamanya kita bergantung terhadap orang tua kita. Dan juga kita sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama kita selalu mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa orang tua kita. Yang sebagaimana dari kecil kita diurus. Jangan sampai gede kita diurus juga. Jangan sampai udah dewasa kita diurus dari makanannya, tempat tidurnya, rumahnya, ininya, itunya. Karena apa? Karena kita harus pahamin. Yang kedua, sebagai anak harus mengerti kedudukannya. Orang tua itu harus dihormati, disayangi. Wa aisaruhunna bil ma'ruf terhadap istri kita, wa bil walidaini ihsanan terhadap orang tua kita. Berlaku baik terhadap orang tua kita, menyayangi orang tua kita, tidak membebani orang tua kita. Ini baru anak yang dikatakan anak yang soleh-solehah, yang bertakwa kepada Allah. Karena di usia orang tua kita, itu adalah untuk dia tenang. Dia untuk menikmati hidupnya. Udah tidak tergantungan, ngurusin cucunya lah, ngurusin mantunya lah. Inilah yang harus kita perhatikan. Karena ada batasan umur terhadap orang tua kita. Harus dibahagiakan, kembali membahagiakan orang tua kita. Yang ketiga, orang tua itu senang ketika anaknya mampu, anaknya mapan. Alhamdulillah anak saya udah punya rumah sendiri. Itu orang tua satu kebanggaan. Tiba-tiba anaknya datang bawa gajinya atau bawa rizkinya, nggak besar, nggak banyak, tapi dia mau mengasih berapapun yang dianggap itu adalah cukup dan mampunya dia datang ke rumah orang tuanya. Ini dari hasil kerja saya. Ini bahagia orang tua. Orang tua ini bisa cerita kepada teman-temannya, alhamdulillah anak saya udah kerja, udah punya rumah sendiri, udah ada penghasilan sendiri. Benar. Kebanggaan yang dahsyat, kebanggaan yang luar biasa. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan bahwasanya kita harus menyayangi orang tua kita, berbuat baik terhadap orang tua kita, memuliakan orang tua kita dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita bahagia, bukan kita membebaninya di penghujung waktu hidupnya atau masa-masa akhirnya. Bukan kita menjadi sebuah yang Ustaz Maulana sampaikan, menjadi sebuah benahalu di dalam rumah orang tua kita. Nauzubillah min zalik. Sampai istri kita ya kan dibebani terhadap orang tua kita, anak kita dibebani sama orang tua kita. Kasihan. Udah waktunya orang tua kita untuk refresh otaknya, akalnya, pikirannya. Ya kan? Bukan untuk dibebani, tapi inilah yang terjadi di mana-mana. Orang tua mumpung lah masih ada orang tuanya dibebanin ini itu. Nanti kalau orang tua sudah berpulang rahmatullah, sesalnya belakangan. Seringkali saya bilang bahwasanya manusia yang beriman bertakwa kepada Allah ketika dia mempunyai orang tua di rumahnya, Rasulullah bilang apa kalimatnya? Celakalah mereka, celakalah mereka, celakalah mereka. Ketika mereka memiliki orang tua, mereka tidak menghormatinya, dia tidak memuliakannya, padahal dia punya surga di rumahnya. Dia punya nabi di rumahnya yang doanya kabul. Inilah yang harus kita pahami. Ayo, beranilah keluar dari zona nyamannya. Ayo berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah yang memberikan rezekinya. Cari rezeki dimanapun, sudah punya rezeki, ngontrak rumah atau cari rumah, dan biayalah keluarganya dan kasihlah oleh-oleh terhadap orang tuanya. Ini kebanggaan dan kebahagiaan. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Makasih banyak jazakallahu khairan kasiran, Bib. Tadi kan anak pertamanya Ustaz Maulana, contoh ya tadi yang pertama. Ini analogi yang kedua, seandainya anak yang kedua Ustaz Maulana, Aira ternyata dia punya suami, ya kan, punya suami. Udah hidup ini pertanyaannya ternyata, kenapa sih anak saya dijadikan contoh? Supaya gampang kita menganalogikannya. Terus tiba-tiba suaminya bilang sama Aira, "Dek, kamu kayaknya harus kerja deh. Soalnya aku ini udah nggak bisa nih, kayaknya kebutuhan keluarga nggak cukup." Ini Aira disuruh kerja sama suaminya karena suaminya bilang kebutuhannya kurang. Gimana? Mau izin penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung judes. Kepada semua laki-laki dimanapun berada, saya izin dulu sama Habib nama Ustaz Sam.
Tafadhalu. Ketahuilah, istrimu adalah tulang rusukmu, partner, pendamping, bukan tulang punggung. Ingat, bukan tulang punggung. Apalagi tulang kaki, diinjak-injak. Apalagi tulang kepala, menginjak-injak suami. Jangan beri peluang wanita untuk menginjak-injak suami. Dan jangan juga menzalimi istri, bagikan tulang kaki yang diinjak-injak. Jadikanlah dia tulang rusuk sebagai partner. Bagaimanapun hebatnya statusnya wanita itu, dia bos, suaminya karyawan, ketahuilah tetap kewajiban memberi nafkah adalah suami. Sedangkan istri hanya sebagai tambahan ataupun hanya sekedar membantu. Tetap laki-laki itu tetap kewajiban. Mohon maaf, meskipun istri itu lebih besar gajinya daripada suami, maka gaji suami diberikan tempat yang mulia dengan pembayaran yang pokok. Listrik, air, kebutuhan keluarga, kebutuhan nafkah, pokoknya pengeluaran dapur. Tetap suami yang berperan di situ. Uangnya istri sebagai dirinya yang punya. Jadi bukan hanya sekedar menambah. Dan kalaupun istri bekerja, ingat, suami tetap punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi. Karena kapan istri membahayakan jiwanya, maka suami yang diminta pertanggungjawabannya. Sekali lagi, jikalau ada apa-apa terhadap istri ketika dia bekerja, maka suami yang bertanggung jawab dosanya. Tidak sholat, dosanya kalau terbuka auratnya, dosanya kalau dia berkeliaran, dosanya kalau dia kumpul laki-laki lain, dosanya kalau dia melakukan kesalahan. Tetap suami yang bertanggung jawab. Karena sudah jadi, ijab kabulnya sudah dialihkan padanya. Ingat, laki-laki memberikan kebutuhannya pada dirinya, memberikan kebutuhannya pada keluarganya, barulah ke familinya. Jadi seperti itu, urutannya dirinya, keluarga, baru famili. Jadi artinya, dirinya memang, aku kayaknya nggak sanggup deh. Baru ternyata yang dia punya sendiri belum bisa memberikan kepada keluarganya. Maka boleh dalam hal ini, istri membantu, hanya membantu. Bukan sebagai tugas pokok. Tetap suami yang tugas pokok. Sedikit pun yang penting berkah. Sekali lagi, jikalau suami yang mencari nafkah itu ada keberkahan di dalamnya. Sementara istri, bagaimana pembesarnya pendapatannya, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tetap lebih mulia suami yang bekerja, lebih mulia suami yang mencari nafkah, lebih mulia penghasilan dari suami yang bekerja dibanding, maaf, bukan berarti meremehkan, dibanding pendapatan dari istri. Dan mohon maaf, astagfirullahaladzim, ketika istri mencari nafkah, atas apapun yang didapat istri ada andil suami di dalamnya. Suami tidak kerja, istri yang kerja. Iya, ada nggak andil suami? Ada. Apa? Harusnya nganter, jagain anak. Bukan, ada lagi. Apa lagi? Ridho suami. Oh iya, ridho suami. Jadi gitu Ustaz Syam, Aira nggak boleh suaminya nyuruh Aira kerja. Ingat tuh ya, calon suami Aira nanti. Dari sekarang nih harus direkam nih, iya kan? Nanti ditonton lagi beberapa waktu kemudian. Yuk, jamaah di rumah. Sekarang saya mau coba bacakan dulu nih pertanyaan yang masuk ya, yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan bagus nih, pertanyaannya. Dari Instagram @yumiadst. Yusmia. Oh iya, Yusmia DST. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya ceritanya? Ada yang numpang hidup ke aku, tapi semua kebutuhannya aku yang nanggung. Mulai dari perawatan, makanan, semuanya aku yang nanggung. Tapi mau diusir aku nggak tega. Makhluknya terlalu imut untuk disakiti. Saya sependapat sama Habib Usman tadi, bahwa batasan bertamu itu cuma 3 hari. Maka kata Nabi, jamulah tamumu sampai 3 hari. Lebih dari 3 hari berarti engkau sudah bersedekah. Jadi mohon maaf, kalaupun bagaimana sih mengusir dia, dia kesian banget dan dia tidak tinggal di mana. Yang terbaik adalah ingatkan dia, kasih solusi, jalan keluar. Jadi bukan lagi dikasih makan tapi dikasih kerjaan. Atau gimana kalau kau kerja di sana? Gimana kalau jadi kasih solusi atau bisa berdialog. Kira-kira mau kedepannya mau ngapain aja? Itu kalau orang. Ya kan? Ini kayaknya kucing ini Ustadz nih. Coba deh. Maksudnya makhluknya terlalu imut untuk disakiti. Ini kucing ini kayaknya.
Yusmi ya, Iya. tolong kalau bertanya Ini dijelasin, orang apa jelasin kucing? orang apa kucing ini. Kayaknya si kucing ini ya. Kita lanjut lagi. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Ustazah. Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya mempunyai suami, tapi dia tidak mau bekerja. Sudah hampir 3 tahun. Jadi yang membiayai kehidupan keluarga kakak saya, apakah itu termasuk menzolimi seorang istri? Mohon penjelasannya Ustaz Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih Habib nih, izin Bib. Santai jawab Bib. Ini gimana nih kalau misalnya kakak ipar ini nggak mau kerja, sampai kakaknya yang perempuan ini yang kerja. Ya, Gimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila seorang suami tidak mau menafkahi istrinya, maka dia berdosa. 3 tahun nih. Apalagi dia 3 tahun, dia dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak mau mencari rizki untuk memberikan rizki terhadap istrinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dia wajib untuk memberikan rizkinya, mencari rizkinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika dia tidak mau mencari rizkinya, dia tidak mau keluar rumah, dia tidak mau berusaha untuk menjemput rizkinya, maka dikatakan dia di rumah, dia cuman numpang tidur doang, cuman main doang, ataupun dia leha-leha di rumah, berharap dari kakaknya atau berharap dari orang lain, maka dikatakan ini adalah suami yang menzolimi istrinya. Ingat, istri kita perlu dinafkahi, istri kita perlu diberikan rezeki, istri kita perlu disayang, istri kita perlu dimanja. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwasanya khiyarikum linisa'ihim, berbuat baik. Makna berbuat baik terhadap istri adalah memberikan rezeki yang pantas, yang layak, yang cukup untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah tidak akan tercipta tanpa suami yang berusaha ikhtiar mencari rezekinya. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya ya. Jadi buat para suami yang malas-malasan, ayo bangkit, semangat kerja, biayai keluarga. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa tetap ikhlas bekerja walaupun ada keluarga yang menumpang hidup? Gaji nggak seberapa tapi duit habis terus buat memenuhi kebutuhan keluarga. Nah ini Ustadz Syam nih, mohon izin nih. Ini dia bagaimana bisa ikhlas nih, karena dia kerja duitnya nggak seberapa, duitnya habis buat ngebiayain keluarga aja nih. Mohon izin penjelasannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ah Utsman, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, Inna abarral birra silatur rajul ala wuddi abihi. Sungguh di antara berbuat baiknya seseorang, di antara kebaikan yang paling baik adalah silatur rajul ala wuddi abihi, yakni menyambung silaturrahim, berbuat baik terhadap orang yang dicintai oleh ayahnya. Sungguh di antara kebaikan yang terbaik adalah seorang yang menyambung silaturrahim, dia berbuat baik terhadap orang yang dicintai oleh ayahnya. Maka bisa kita kategorikan di sini adalah saudara kandungnya, bisa kita kategorikan adalah pamannya, atau siapapun itu yang termasuk di antara orang yang dicintai oleh ayah kita sendiri. Maka subhanallah, kalau ditanyakan bagaimana caranya agar bisa ikhlas bersedekah, karena hitungannya udah sedekah, tadi dikatakan kalau lewat dari 3 hari udah hitungannya sedekah. Bersedekah dengan saudara yang numpang hidup dengan kita, yang pertama pandang dia sebagai orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi kalau kita memandang dia sebagai orang yang dicintai oleh orang tua kita, kita tidak memandangnya sebagai saudara, tapi kita memandangnya sebagai orang yang disenangi oleh orang tua kita. Saya menyenangkannya berarti saya sedang menyenangkan orang tua saya. Subhanallah, ketika misalnya ada saudara dari kampung datang ke rumah kita, dia udah berhari-hari, bahkan dia sampai mendapatkan pekerjaan, dia masih di rumah kita, numpang hidup, subhanallah, pandang ia bukan sebagai saudara, tapi pandang ia sebagai orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau dia numpang hidup di rumah saya, pasti orang tua saya akan bahagia. Kalau dia numpang tidur di sini, pasti ibu saya akan bahagia, bapak saya akan bahagia. Maka itu adalah termasuk di antara kebaikan yang paling baik, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tadi kita sudah bahas batasannya. Subhanallah, agar bisa ikhlas. Kenapa? Karena kadang-kala kalau kita berbuat baik sama saudara, kita masih hitung-hitungan. Tapi ada anak kalau berbuat baik sama orang tua, alhamdulillah sudah ikhlas luar biasa. Apapun yang diminta oleh bapakku saya kasih, apapun yang diminta oleh mamaku saya kasih. Tapi kalau saudaraku saya masih hitung-hitung. Nah,
pandang mereka saudara kita sebagai orang yang dicintai oleh orang tua kita, maka insya Allah itu akan membantu daripada keikhlasan. Yang kedua, ketika berbuat baik terhadap orang lain, maka jangan pernah menunggu balasan daripada orang tersebut. Karena itu yang membuat kita akan merasa untuk tidak ikhlas ketika berbuat baik. Karena kita menunggu daripada balasannya, apalagi menunggu ucapan terima kasih. Karena tidak semua orang pandai untuk berterima kasih. Makanya disebutkan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai untuk berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berarti ada beberapa manusia yang memang tidak tahu berterima kasih. Maka kalau ingin tetap ikhlas, jangan tunggu balasan daripada orang yang kita bantu. Subhanallah. Kalaupun nanti subhanallah Allah kasih jalan dia sukses, lalu dia ternyata mengingat kebaikan-kebaikan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Namun jangan menunggu hal tersebut, kita berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesungguhnya sedekah yang terbaik adalah untuk keluarga sendiri. Banyak orang sibuk membantu orang lain, tapi dia lupa atau enggan untuk membantu saudaranya sendiri. Maka kebaikan tersebut kita lihat nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lihat keuntungan duniawinya, tapi kita lihat keuntungan ukhrawinya. Allah katakan dalam Al-Quran, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah akan melipat gandakan daripada sedekah seseorang terhadap orang lain. Maka ketika kita bersedekah, jangan menunggu balasan di dunia, tapi tunggulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Mas Fadli. Enak nih makan nih. Apa sih? Kenapa sih? Enak nih tidur nih. Apa sih? Siapa lagi? Anwar? Bukan. Tadi Naura, Iya. Aira. Anwar lagi nih. Bukan, kadang-kadang nih, mohon maaf ya Jama ya. Ada orang numpang di rumah gitu. Terus yang numpang ini nggak tahu diri. Oh. Akhirnya kan kita kan mau nggak mau kan Lagi makan keluarga, tiba-tiba dia datang. Enak nih. Boleh nggak kita nyindir gitu? Kalau misalnya kita ngomong, enak nih makan, tinggal makan doang, nggak mau nyari. Enak tidur, Gini ya kan? aja. Nah, gimana tuh? Jangan pernah menyakiti perasaan orang. Loh, kan dia apalagi numpang. berbicara tentang makan. Dia numpang. Gini aja, kita bahas setelah yang satu ini. Ya juga sih, kenapa sih? Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Kamu numpang atau di